Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini. Tetapi saya kena percaya, begitupun kita menghadapi masa-masa yang sulit saat ini, tetapi saya berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, saudara. Tetapi oleh sebab itu jangan pernah engkau panik dengan keadaan, jangan pernah engkau takut dengan keadaan, jangan pernah engkau bimbang dengan keadaan, sekalipun dunia saat ini membuat kita menakut-nakuti keimanan kita. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan bersama dengan saya dan saudara. Haleluya saudara, puji nama Tuhan. Nah, di saat-saat ini adalah saat-saat yang begitu menakutkan. Dunia sekarang sedang digoncangkan oleh pandemi 2019 ini, saudara. Apakah kita takut dengan keadaan seperti ini? Tentu sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, tidak perlu takut dengan keadaan, tidak perlu bimbang dengan keadaan, saudara yang terkasih. Tetap berdoa kepada Tuhan, tetap waspada, tetap berhati-hati, karena firman Tuhan berkata bahwa berjaga-jagalah dan tetap menjaga kesehatan kita, tetap menjaga keimanan kita di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa-masa yang sukar, yang sulit saat ini. Tetapi imani bahwa Tuhan bersama dengan Anda dan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan, saudaraku. Kita melihat ada banyak tayangan-tayangan di media sosial, di YouTubers, di TV One, di semuanya, saudara. Kita melihat bahwa pandemi 2019 ini bukan semakin menurun, tetapi semakin menaik derajat. Ya, bukan hanya di kota besar, tetapi di daerah sekalipun. Ini adalah suatu ujian kita sebagai orang percaya. Apakah kita bisa menghadapi masa-masa yang sukar? Apakah kita bisa menghadapi masa-masa yang sulit atau pandemi 2000 yang ke-19 ini? Tetapi berpikirlah tentang Tuhan, milikilah keimanan dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita beriman di tengah-tengah pandemi ini? Ya. Bagaimana kita berhikmat di tengah-tengah pandemi atau COVID 2000 yang ke-19 ini? Bagi sebagai orang percaya, saya akan membagikan buat kita semua lewat kebenaran firman Tuhan, saudara, terambil dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12, karena ayat ini hanya satu ayat saja. Mazmur pasal 90 ayat 12, Alkitab memberikan judul kecil adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tempat perlindungan orang percaya hanya kepada Tuhan. Tempat engkau mengadu hanya kepada Tuhan. Tempat engkau berseru hanya kepada Tuhan. Ya. Baik dalam keadaan ekonomi, baik dalam rumah tanggamu, baik dalam pekerjaanmu, tetapi tempat engkau bersandar, tempat engkau mengadu hanya kepada Tuhan, saudara yang terkasih. Serahkanlah segala kekhawatiranmu hanyalah kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan segala keluh kesah kita, beban kita, masa depan kita hanya untuk Tuhan. Hanya berserahlah kepada Tuhan. Carilah wajahnya Tuhan. Ya. Imani bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan Anda. Imani bahwa Tuhan itu bersama dengan Anda. Imani bahwa Tuhan itu penolong di dalam kehidupan saya dan saudara. Imani bahwa Tuhan itu adalah penyelamat kehidupan saya dan saudara. Ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh, saudara. Jangan pernah engkau berpikir, Tuhan ini sekalipun saya jatuh, tetap saya jatuh. Tidak, saudara. Sekalipun engkau jatuh, tetapi Tuhan tetap memaafkan engkau. Sekalipun engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk di matanya, tapi dia tetap memanfaatkan engkau, Tuhan. Dia tetap mengampuni engkau. Seberapapun kesalahan yang kau perbuat, tetapi Tuhan itu adalah penolong, pengasih, penyayang. Dia mengasihi saya dan saudara. Sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini, mungkin pikiran Anda sedang ada rasa kekhawatiran, ada rasa kepanikan. Tapi saya hanya berkata,
Jauhkanlah rasa ketakutan atau kepanikan, tetapi tetap berdoa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berjaga-jaga. Waspada di dalam setiap keadaan yang masa-masa sukar saat ini, masa-masa yang sulit saat ini, tetapi kita tetap hati-hati saudara, tetap berdoa, cari wajah Tuhan, bergumullah kepada Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan, dengarkanlah nyanyian Tuhan, bacalah Alkitab tiap hari saudara, bacalah, renunginlah firman Tuhan itu saudara. Jangan biarkan kehidupan Anda dikuasai oleh hal-hal dunia atau roh-roh jahat. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, dia tetap melakukan, dia ingin berjumpa dengan Tuhan, dia mau melakukan kehendaknya Tuhan, dia mau mengikuti apa maunya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ikutilah maunya Tuhan itu, ikutilah peraturan Tuhan itu, ya. Saudara akan terkasih, dari Mazmur yang ke-90 ayat yang ke-12 ini sangat luar biasa saudara. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Saudara akan terkasih, di tengah-tengah pandemi saat ini, ya, di tengah-tengah pandemi atau COVID-19 ini, tetapi banyak berita-berita atau hal-hal apa saja yang kita dapatkan, mungkin dari teman kita, mungkin dari tetangga rumah kita, dan lain sebagainya. Apakah itu membuat kita khawatir? Tentu tidak saudara. Apakah itu membuat kita bimbang? Tentu tidak saudara. Nah, tentu tidak. Tetapi orang yang, ya, hidup di dalam Tuhan, orang Kristen yang bergaul kerap dengan Tuhan, tidak ada di dalam pikirannya atau rasa ketakutan. Kita harus mengimani saudara, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Segalanya datang dari Dia. Kita sebagai manusia sangat terbatas saudara, tetapi segalanya datang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, ya, menara-menara penjuru mereka musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, ya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditandus, ya, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Ini firman Tuhan sangat luar biasa saudara, ya. Betapa kuatnya firman Tuhan saudara berbicara kepada kita di zaman-zaman, di tengah-tengah pandemi 2000 yang ke-19 ini. Apakah kita sanggup, apakah kita bisa mampu melewati masa-masa yang sulit saat ini saudara yang terkasih? Jika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, itu karena kehendaknya Tuhan saudara. Itu tandanya bahwa Dia mengasihi saya dan saudara. Tentu ada maksudnya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dia punya maksud tertentu saudara terkasih, agar kita kembali kepadanya, agar kita kembali lebih sungguh-sungguh lagi kepadanya, ya, untuk mencari, untuk mengikuti kehendaknya Tuhan, ya. Dengan lemah lembut Dia berkata kepada kita seperti itu saudara, milikilah sifat rendah hati, kerendahan hati saudara. Bukan sifat kesombongan, bukan sifat keegoisan, tetapi milikilah karakter atau pribadi Kristus. Jadilah serupa dengan Kristus, seiramalah dengan pikiran Kristus saudara yang terkasih, ya, supaya kita tetap aman dalam perlindungannya Tuhan, ya, tetap ada dalam otoritasnya Tuhan, ya. Jika Allah mengizinkan terjadi, itu adalah karena Dia mengasihi saya dan saudara, ya. Pernah ada kata pemberontak saudara, datang sesuatu hal, sedikit-sedikit dinyalakan, dipermasalahkan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Tetapi sebagai orang beriman, dia tetap berdoa, tidak perlu panik. Hanya berkata bahwa Tuhan, inilah seizin Engkau, tapi saya tidak akan pernah ragu, saya tidak pernah mundur dari hal apa saja, tetapi saya tetap berdoa. Saya tetap yakin bahwa Tuhan bersama dengan saya. Di tengah-tengah pandemi sekalipun saudara yang terkasih, sebagai orang percaya,
saya harus meyakinkan kita bahwa berpikir berimanlah kepada Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Ya. Baca Alkitab tiap hari. Renungin firman Tuhan tiap hari. Ya. Karena firman Tuhan adalah peganganmu, pegangan saya, tongkatmu dan tongkat saya. Ya. Hidupkanlah firman Tuhan itu yang ada dalam kepribadian Anda. Ya. Dia mengasihi saya dan saudara, itulah tandanya. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Ya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan Allahmu ada di antara kamu. Ya. Tuhan kita ada di tengah-tengah kita saat ini saudara. Ya. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Kita tetap bersukacita sekalipun ada keadaan-keadaan yang membingungkan kita. Ya. Yang membuat kita mundur dari hal-hal yang kita imani, tetapi tetap kita bersukacita, saudara. Ya, tetap kita bersukacita. Ya, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ya, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorak, dengan bersorak-sorai. Ya, kita tetap memuji nama Tuhan. Ya, kita tetap bersorak-sorak untuk memuji nama Tuhan, saudaraku. Ini adalah suatu deskripsi atau gambaran dari ayat yang kita baca yang tadi, saudara yang terkasih. Ya, berhubungan dengan Mazmur. Ya, ajarlah kami untuk mengerti hari-hari kami, saudara yang terkasih. Ya, seperti ibu ketika dia meninabobokan anaknya, saudara. Bagaimana sih seorang ibu itu dia meninabobokan anaknya sampai hatinya merasa gelisah. Ya, Tuhan menghibur kita ketika kita merasa ketakutan, cemas, panik, saudara. Tuhan tetap menghibur saudara. Ya, Allah pun hanya menghibur, ya, tetapi Dia tetap bersorak-sorai kepada saudara. Bukannya sebagai penghibur Tuhan kita, saudara, tapi kita harus tetap bersorak-sorai, ya, bersorak-sorai karena anak-anaknya, ya, karena kita adalah ahli warisnya Tuhan. Semua gambaran atau deskripsi ini, saudara, menyangkut kepribadian, keimanan kita, bagaimana kita beriman di tengah-tengah pandemi 2000 yang ke-19. Bagaimana kita berhikmat di tengah-tengah pandemi 2000 yang ke-19. Apakah kita perlu panik dengan keadaan? Apakah kita takut dengan ancaman-ancaman? Atau apakah kita jauh dari Tuhan ketika kita menghadapi suatu masalah? Ketika kita menghadapi suatu kesulitan, tentu saja saudara tidak perlu. Tapi kembali cari wajah Tuhan. Itu adalah berdoa, saudara. Berdoa. Ya. Kita harus berdoa. Saat ini saudara mungkin kita menghadapi situasi ekonomi, saudara. Banyak hal. Perekonomian kita, jualan kita sepi, dagangan kita sepi, tidak ada pelaris. Tetapi saya yakin dan percaya, imani itu, bahwa Tuhan bersama dengan Anda. Salah satu kenyataan yang ditujukan lewat pandemi ini, saudara, ya, bukan semua orang pada mengeluh semua, saudara, dari usaha kecil sampai usaha yang terbesar sekalipun, saudara yang terkasih. Ini adalah namanya sistem perekonomian, ya, dan struktur sosial ekonomi, saudara yang terkasih, secara umum, secara keseluruhan, secara universal, saudara yang terkasih. Ya, kesulitan kaum miskin, ya, yang tidak terpungkiri semakin tepat, saudara yang terkasih, dalam nama Yesus. Meskipun belum terpenuhnya terekspos, saudara, meskipun belum sepenuhnya, ya, terintimidasi, ya, oleh media-media sosial sampai saat ini, saudara. Tetapi saya yakin dan percaya, mereka yang paling menderita terpengaruh oleh wabah corona 2000 yang ke-19 ini adalah karena hari-hari mereka jauh dari Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, tidak perlu kembali hilangkan rasa kepanikan itu, saudara. Tidak perlu takut dengan keadaan. Ya. Ketika kita atau kondisi kita kurang membaik, saudara, atau keadaan kita kurang membaik, ya, tiba saatnya untuk membangun kembali hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, saudara, apapun pekerjaan kita, tetapi kita harus kembali bisa mengkondisikan kepada Tuhan. Ya, kita kembali membaik kepada Tuhan. Serahkanlah segala
sesuatunya, serahkanlah segala kekhawatiranmu hanya untuk Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya, apapun pergunaanmu saat ini, apapun rencana-rencanamu ke depan saat ini, ya, mungkin di tengah-tengah pandemi Anda punya rencana, visi-misi yang luar biasa sebagai seorang penginjil, atau anak muda saat ini dia punya cita-cita untuk mau melakukan sesuatu hal lewat visi misinya, tetapi gagal di tengah pandemi. Tapi saya berkata dengan Anda, jangan pernah engkau merasa berkecil hati di tengah-tengah saat ini, tetapi Tuhan bersama dengan Anda. Saya akan tetap berdoa dengan Anda, sekalipun saya tidak akan pernah mengenal dengan Anda, ya, sebagai orang percaya, ya, sekalipun saya tidak akan pernah mengenal Anda siapa, ya, yang sedang mengalami masalah demi masalah lewat ekonomi, lewat keluarganya, tetap saya akan berdoa bahwa Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menghibur, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada Anda, saudaraku yang terkasih. Ya, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, ya, ini yang perlu kita harus pelajari, saudaraku yang terkasih, yaitu adalah lewat, ya, teknologi atau komunikasi sekarang, ya, peraturan-peraturan sekarang memang sungguh luar biasa, saudara. Sungguh dahsyat ketika saya berpikir bahwa ini peraturan memang ini juga harus perlu kita patuhi peraturan, saudara, ya, untuk menjaga jarak, ya, supaya tetap kita aman di dalam perlindungan Tuhan, supaya kita tetap hidup di dalam perlindungan Tuhan, ya. Pandemi ini telah menjadikan peran internet, ya. Mungkin kita ingin ketemu dengan teman kita atau keluarga kita, apalagi yang jauh-jauh, kita ingin ketemu tapi kenapa tidak bisa, ada penghalang, ya. Cukup hanya melalui telepon saja, saudara, ya. Cukup hanya melalui media sosial aja, melalui settingan-settingan saja, saudara, udah lebih dari cukup, ya. Gereja-gereja di seluruh dunia sampai menutup, saudara, ya, hanya kebaktian dan pelayanan-pelayanan mereka di gedung memindahkan ke dunia maya, ya. Gereja-gereja saat ini kita tahu bahwa itu tuh karena pandemi, ya, tapi dialihkan ke dunia maya. Tidak jadi masalah, saudara, tidak jadi masalah, Pak, ya. Tetapi kita harus meyakini, kita harus mengimani bahwa kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, ya. Tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, lewat firman Tuhan yang saya bagikan buat kita semua, tapi saya akan percaya, sekali lagi saya baca bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tetapi kita sebagai orang beriman, yang pertama adalah jangan panik dengan keadaan, yang kedua adalah tetap berdoa, ya, sekalipun masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, tetapi yakin dan percaya Tuhan bersama dengan saya dan saudara, ya. Semua kita hanya berserah diri kepada Tuhan. Jangan pernah kita memberontak bahwa ini adalah akhir zaman, tidak perlu, ya. Ya. Apapun yang datang itu karena seizinnya Tuhan, saudara, ya. Itu tandanya bahwa Tuhan masih mengasihi saya dan saudara, tapi kita harus memperbaiki diri, bagaimana kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin kita sering jauh dari Tuhan sebelum pandemi, jarang ke gereja, jarang berdoa, tetapi mari saya yakin buat kita semua, tetapi mulai saat ini, dimanapun engkau berada, saya tidak akan menyebutkan wilayah Anda atau menyebutkan nama Anda, tetapi saya hanya akan menghimbau kepada kita semua sebagai orang percaya, tetapi kita tetap waspada di tengah-tengah pandemi, ya. Hilangkan rasa kepanikan dan tetap berdoa, ya. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa aku sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Inilah firman Tuhan yang menjadi favorit saya, saudara, ya. Dimanapun saya, kemanapun saya pergi, tetapi saya tetap menyebutkan firman Tuhan ini adalah aku sekali tidak akan pernah membiarkan meninggalkan engkau. Tetapi firman Tuhan itu adalah kita harus menekuninya bahwa ya dan amin. Tuhan memberkati saudara.